Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Nama saya Ufa Iriandri. Nama saya Rahmat Sibar. Nama saya Muhammad Ramadan. Kami dari kelompok kelas 1 TFLA. Di sini kami akan menjelaskan konsep atau materi tentang Q dan step menggunakan bahasa Kotlin. Baiklah, mungkin begitu saja. Langsung saja ke penjelasan konsepnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TRPLA ingin mempresentasikan materi kami tentang struktur data Q. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 anggota, ada Andika Saputra, Muhammad Hilal, Raffi Alzibar, dan Ufa Iriandri. Pengertian: Q adalah struktur data linier yang menerapkan prinsip di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Prinsip ini dikenal dengan istilah FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk akan dieksekusi terlebih dahulu. Struktur data Q disusun secara horizontal dan terbuka di kedua ujungnya. Ujung pertama sebagai head digunakan untuk menghapus data, dan ujung belakang adalah tail digunakan untuk menyisipkan data. Konsep QW kurang lebih seperti ini. Jadi ada back, front, DQ, dan NQ. Maksud front ini adalah bagian depan, back bagian belakang. Maksud dari DQ ini adalah misalkan dari antrian pertama, jika aksinya tereksekusi maka dia akan mengeluarkan antrian. Lalu antrian berikutnya NQ masuk ke belakang, barisan belakang. Elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. NQ adalah menambahkan elemen ke dalam antrian dari belakang. DQ adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian bersifat FIFO, first in, first out. Lalu ini ada operasi fungsi pada Q. Is empty adalah untuk memeriksa apakah antrian masih kosong atau sudah terisi. Lalu is full untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. NQ untuk menambah elemen ke dalam antrian dan ditambahkan di paling belakang. Sedangkan DQ digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dari antrian. Lalu ini ada gambaran konsep dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Q. Berikut gambaran konsep atau contoh dari Q. Misalkan terdapat 5 antrian, program akan mengecek apakah antrian tersebut kosong. Jika kosong, data akan ditempatkan di antrian 1. Jika terdapat data lagi, data selanjutnya akan ditempatkan di antrian 2. Begitupun untuk data selanjutnya akan dimasukkan di antrian 3, antrian 4, dan antrian 5. Dikarenakan data sudah penuh, jika terdapat data lagi, data selanjutnya akan menunggu sampai data antrian 1 diproses. Selanjutnya data ke-1 diproses, maka akan dilakukan DQ pada data antrian 1, sehingga data yang menunggu tadi dapat mengisi antrian 5. Selanjutnya akan dilakukan DQ kembali pada data antrian 1, sehingga data berikutnya dapat mengisi antrian yang kosong. Begitupun untuk data berikutnya setelah di DQ, maka data akan mengisi antrian yang kosong. Hingga semua data telah diproses dan antrian kembali kosong. Baik, sekian
penjelasan mengenai konsep Q. Selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian penjelasan untuk programnya. Kelas Q dengan parameter integer untuk menampung banyak function. Var data sama dengan integer array size. Var tails sama dengan -1 untuk mengecek panjang antrian. Lalu var head sama dengan 0 sebagai data pertama. Function is empty untuk mengecek antrian apakah kosong, lalu diubah dalam bentuk boolean. If tail sama dengan -1, maka true, jika tidak false. Lalu function is full akan mengecek antrian penuh atau tidak, lalu berubah ke boolean. Sama dengan if tail sama dengan ukuran data dikurang 1, maka true jika tidak false. Function enKey dengan parameter data input integer. Jika is empty, maka tail akan diganti dengan head. Lalu data index tail akan diganti dengan data input. Jika tidak, maka tidak penuh, maka tail plus plus, lalu data index tail sama dengan data input. Maka jika tidak, is full, lalu akan mencetak antrian sedang penuh, mohon bersabar. Function gkey integer, lalu variable term sama dengan data index head. Perulangan i head until tail. Maka data index i sama dengan data index i plus 1. Jadi lalu tail min, lalu return term. Punshow jika tidak kosong, maka variable index sama dengan head. Lalu perulangan while index kurang dari sama dengan tail, maka akan mencetak data index. Lalu index plus plus, lalu akan mencetak baris baru. Jika tidak, maka akan mencetak antrian sedang kosong. Ayo ke sini. Sekian penjelasan dari saya. Jika kurang, saya mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan program dari Q menggunakan Kotlin. Di sini kami memiliki variabel Q sama dengan yaitu isinya adalah memanggil kelas Q dengan mengirimkan parameter 3. Artinya 3 ini merupakan panjang data antriannya. Jika di sini 5, maka panjang antriannya yaitu 5. Cuman di sini kami katakan 3 saja. Nah, lalu untuk pertama-tama kami akan mengecek untuk menampilkan data. Karena ini masih kosong, jika kami tampilkan dengan menggunakan function show, maka dia akan mencetak antrian sedang kosong. Ayo ke sini. Nah, lalu untuk memasukkan data antrian menggunakan memanggil function enqueue. Data yang dikirimkan adalah misalnya 1. Lalu kalau kami show, maka ada data 1 pada antrian. Setelah kami masukkan lagi enq, enq misalnya 2, lalu kami masukkan lagi 3, lalu kami show, maka data antriannya ada 1, 2, dan 3. Karena di sini panjangnya ada 3, kalau kami masukkan lagi datanya,
setengah 4, maka dia akan mencetak antrian sedang penuh, mohon bersabar. Nah, untuk memproses data antrian, kita menggunakan function deq, yaitu contohnya qdeq. Kalau kami show lagi. Nah, untuk Q seperti pada konsep yang sudah dijelaskan, konsep itu adalah FIFO, yaitu first in, first out. Jadi, yang pertama masuk, dia akan yang pertama diproses, jangan dikeluarkan. Data pertama adalah 1, maka 1 ini akan dikeluarkan, maka hanya kalau di show, setelah di DQ dan kami show, akan hanya tersisa data 2 dan 3. Nah, 2 dan 3. Setelah kami proses lagi DQ, 2 kali DQ dan kami show, maka dia akan mencetak antrian sedang kosong. Oke, mungkin begitu saja program dari kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.